Begodul itu apa ya? Begodul itu sak penake udele gitu kan bahasanya. Tiba-tiba mengalirnya menjadi seorang kepala daerah atau wali kota atau bupati gitu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolak takdir. Ojo diatur. Ya, Tuhan. Sobat obrolan pagi SJP, untuk episode kali ini saya sedang bersama seorang tokoh Malang Raya, bahkan juga bisa disebut sebagai tokoh nasional. Beliaunya low profile, tapi memiliki masa persahabatan yang tinggi terhadap sesama. Selamat pagi Pak Joni. Ya, Pak Joni Sujatmoko. Apa nih Pak aktivitas favorit yang dilakukan di pagi hari biasanya? Ya, pagi hari itu ya kita mengawali dengan pagi bangun, mandi, sholat subuh, terus nyantai, mensyukuri supaya wujud rasa syukur. Itu aktivitas pagi hari saya. Macam-macam, kayak kadang jalan, menikmati ngopi, kadang di warung-warung kopi, scroll HP, scroll berita atau gimana? Nanti. Belum ya. Mau terjebak itu. Iya. Itu berarti pagi hari lebih digunakan untuk santai, semacam healing setiap hari itu. Iya, supaya timbul rasa syukur. Kalau scroll HP sudah nanti pusing dulu. Pusing dengan konten-konten yang banyak berseliweran itu ya. Jadi seperti itu, supaya muncul rasa syukur. Karena memang untuk beraktivitas, berinteraksi dengan orang lain, modalnya satu yang utama, selesai dengan diri kita. Selesai dengan diri. Itu modal awal. Kita mau membangun kemanfaatan, itu harus selesai dengan diri kita. Jadi diri kita itu selesai dengan rasa syukur. Berarti itu bisa dikatakan ketika dari bangun tidur pun kita sudah tidak menyimpan kekhawatiran apa gitu, tidak boleh ada. Makanya itu kan kita ini motivasi diri kita sendiri sebelum kita memotivasi orang lain. Jadi bahwa hidup ini luar biasa indah. Itu kita mindset kita arahkan ke sana. Supaya ketika kita berinteraksi dengan orang, itu sudah pikiran kita apa yang bisa manfaat apa yang bisa kita beri, bukan apa yang bisa saya manfaatkan. Itu belum sudah apa yang bisa bermanfaat buat saya. Itu saya kira belum selesai gitu Pak. Betul. Dan yang lucunya Mas, kadang selesai dengan diri kita itu dianggap luar biasa. Lalu padahal itu kan ketika kita akil balik, saat amal dan dosa kita sudah dicatat, itu kita harus sudah selesai dengan diri kita. Saat akil balik itu sudah selesai? Ya, karena ketika kita tidak selesai dengan diri kita, itu kita siap-siap berbuat dosa. Nah itu kan yang harus kita hindari. Jadi anak kita itu kita persiapkan yang utama itu, jangan diri kita itu menjadi masalah. Itu kalau di dalam agama saya itu kan fikihnya nahi mungkar itu harus didahulukan daripada amar ma'ruf. Jadi berbuat kebaikan itu yang didulukan bukan berbuat kebaikannya, tapi menghindarkan diri dulu menjadi masalah. Itu harus, kenapa didulukan? Karena nggak melibatkan orang lain itu, hanya melibatkan mindset kita, mindset di internal sendiri. Tapi kalau bermanfaat buat orang lain itu kan nggak bisa sendiri. Kita harus bikin karena kalau sendiri ya kalah kita. Oke Pak Joni, Pak Joni di masyarakat dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Sebenarnya saya mau tanya nih, dengan tangan dingin Pak Joni itu bisnis usahanya sukses, sebenarnya apa sih yang dilakukan? Kiatnya itu apa? Seperti itu. Iya, buat saya Mas, ke depan ya
masa depan itu kan serba tidak pasti, penuh dengan ketidakpastian. Nah, yang bisa kita pastikan itu adalah janji Tuhan. Nah, itu yang kita mainkan. Itu yang kita mainkan terkait dengan mengerjakan sesuatu. Ya, seperti misalkan mengelola perusahaan. Nah, apa sih janji Tuhan supaya usaha ini bisa berjalan? Nah, Tuhan itu menjanjikan kalau hambaku berkumpul, di situ ada mayoritas dari anggotanya itu yang bertujuan baik, mau membuat kemanfaatan kepada yang lain, maka aku salah satunya. Mayoritas itu 50% persatu. 50% persatu. Bisa dirumuskan seperti itu Pak Joni ya ternyata. Aku salah satunya lah. Kalau aku salah satunya, loh, kalau Tuhan itu sudah jadi anggota, dia mendaftarkan diri dan masuk menjadi anggota kita. Loh, apa yang nggak bisa kita raih? Masuknya bukan hanya pada kekuatan personal, tapi juga pada sistem atau seperti? Iya, ke organisasi. Seperti misalkan kafe, ya, atau resto ini ya. Itu kan ada manusia-manusia, kumpulan manusia-manusia. Maka saya harus membuat mayoritas di situ yang baik, mengumpulkan orang-orang yang baik, mayoritas 50% persatunya baik, kayak gitu. Nah, nanti yang tidak baik kita tarik menjadi baik. Berarti seperti itu. Apa Bu bisa dikatakan ketika akan melakukan sesuatu itu dengan niat baik, dilakukan dengan baik, akhirnya berkumpul dengan orang baik, pasti hasilnya baik. Iya. Itu sudah rumus juga Pak? Rumus. Ya. Yeah. Orang baik itu cukup luas loh ya. Konotis artinya. Apa cukup luas. Kadang dia enggak untuk dirinya, tapi betul. Betul itu apa ya? Betul itu semacam bener dewe gitu. Sak penake udele gitu kalau bahasanya. Merasa dia paling benar. Nah, ini kan ngatur. Itu artinya menutup omong untuk datang. Sejak kapan sih Pak Joni menemukan jalan seperti ini? Maksudnya mulai saya ini harus berbisnis, saya harus mulai berusaha gini. Itu sejak kapan? Sejak masih sekolah juga sudah punya angan-angan atau keinginan seperti itu atau gimana? Iya. Saya itu memimpin organisasi itu sejak SD kelas 1. SD kelas 1? Dan jadi ketua kelas. Oh, ketua kelas. Pak ketua kelas. Saya itu jadi ketua kelas itu bosan. Sampai SD 6 tahun saya ketua kelas terus? Ketua kelas terus. SMP 3 tahun ketua kelas terus. SMA 3 tahun ketua kelas terus, kuliah ketua kelas, bosan saya dipilih teman-teman. Berarti sudah ada bakat-bakat pemimpin mulai masuk sekolah itu Pak Joni. Pak Joni, ya. Mohon maaf, bisikan aja, pernah gagal enggak sih dengan apa yang sedang di-create, apa yang sedang dibangun itu pernah gagal tidak? Kalau saya membahasakan itu keberhasilan yang ditunda, masih tertunda. Keberhasilan yang ditunda itu lebih halus mulai ya. Karena hikmahnya kalau kita diberikan saat itu misalkan kesuksesan di satu tujuan kita, padahal di situ masih banyak bolongnya, maka ketika kita sukses jalan terus menjadi besar, justru akan jatuhnya ketika sudah besar. Itu malah menyakit, malah sakit sekali. Untuk bangunnya juga susah. Itu susah. Makanya doa itu jangan maksa. Maksudnya jangan maksa? Iya. Kan boleh dong Mbak. Ketika doa kan kita hubungannya dengan yang di atas, sehingga harus dimaksa. Bukan maksa ya, ngatur. Oke, jadi ngatur memaksakan aturan saya seperti ini ngatur. Jadi kadang Tuhan itu kan tahu mana yang baik, mana yang tidak buat. Apa yang kita buat
apa yang kita minta ketika itu tidak baik, itu kalau kita nggak ngatur, kita minta yang diberikan yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita ngatur, ya Tuhan saya mau jadi ini, oh waduh, apa itu Kemurungsung atau gimana? apa itu ininya di tirakatnya dikerjakan semua, dikasih adik, tapi ternyata itu tidak baik buat kita, tambah sakit, wis tirakat, wis itu ketika diberi ternyata tidak membawa kebaikan ya, itu ngatur namanya. Kita nggak cocok dari sesuatu kita ngoyo minta menjadi sesuatu dikasih, tapi ketika kita ada di situ justru itu jadi jurang. Ya. Itu yang ojo diatur ya. Tuhan itu kan minta yang terbaik saja sudah cukup baik, karena kita ini kan sudah merasa cukup dengan semua yang ada pada diri kita. Itu kita harus merasa cukup. Kenapa? Karena rezeki itu sudah dijamin. Selama kita masih dikasih nyawa, selama itu juga kita dikasih rezeki. Jadi kalau kita khawatir, namanya kita kayak gak percaya, Mbak. Betul nggak sama Bang Iran. Pak Joni, selain sukses di bidang usaha, juga Pak Joni sukses dalam memimpin berbagai macam organisasi. Ada bedanya tidak antara memimpin perusahaan bisnis dengan memimpin sebuah organisasi? Tapi jangan dijawab dulu setelah yang berikut ini. Cara mudah mendapatkan update berita dengan desain ekoran yang menarik melalui WhatsApp. Yuk follow atau ikuti WhatsApp channel suarajatimpos.com. Wah, semakin asik kita ngobrolnya Pak Joni. Ya. Ini kopi apa Pak Joni? Nah, ini kopi Sulaiman. Kita kasih nama kopi Sulaiman. Kopi Sulaiman. Kopi Sulaiman. Karena prosesnya yang sangat istimewa. Istimewa beda dengan proses kopi-kopi yang lain? Beda. Ya. Ini kopi ini airnya air kelapa. Kelapa itu bukan kelapa sembarangan, tapi kelapa hijau yang dipercaya bisa menjadi obat dan obat. Jadi ini tidak pakai air mineral tidak pakai. Berarti air kelapa murni itu? Iya, yang jadi diseduh dengan kopinya. Kopinya juga beberapa mix kopi, jadi ada robusta, ada arabica. Terus kemudian ada robusta lanang, kopi lanang. Kopi lanang, kopi liberica berarti. Iya, kopi lanang itu kan kopi yang anomali. Iya. Satu bentuknya bulat. Saking asiknya bahas kopi Sulaiman sampai pertanyaan yang sebelumnya belum dijawab. Oh iya. Ada perbedaan tidak memimpin perusahaan dengan memimpin organisasi? Nah, iya. Kita seruput. Oh, kita seruput dulu kopinya. Udah. Kita harus tos juga ini. Siap. Bismillah. Wah, nikmat sekali kopinya. Tanpa gula. Tanpa gula sudah manis. Iya. Ya, jadi sebenarnya nggak jauh beda, tapi ada memang perbedaan mendasar. Kalau buat perusahaan itu geng kita, ya pasukan kita, ya, kita bisa milih siapa yang kita tarik. Tapi kalau organisasi itu given di perusahaan apa, di pemerintahan apa, di given masukannya itu, dan itu pasukan kita masuk ke situ. Sangat beda berarti ya? Ya, jadi kita bisa, kalau perusahaan itu bisa cepat menyesuaikan karena orang-orangnya kita yang memilih. Tapi kalau organisasi yang lain, kita ditaruh di sesuatu yang orangnya sudah ada.
kita di sana, terus kemudian menyesuaikan dengan mereka seperti apa. Oh, siap. Nah, intinya organisasi, baik perusahaan maupun pemerintahan maupun organisasi lainnya, itu yang pertama kita bangun adalah kebersamaan. Kebersamaan itu yang nilai-nilai dari organisasi ini apa? Itu yang perlu dibangun dan difondasikan kebersamaan itu ya. Kebersamaan. Jadi mengingatkan kembali ya seperti yang kita dengar ini. Itu kan membangun kebersamaan. Ya. Pak Joni, obrolan kita semakin asik. Ini kan momentum tahun politik. Sudah mulai deg-degan nih kalau momentum tahun politik. Apa yang harus dibicarakan, apa harus dibahas. Tapi ini santai. Ya. Masuk tahun politik, apakah sudah punya pilihan kriteria? Bukan pilihan presiden A, presiden B, calon presiden A, calon presiden B, calon presiden C, tapi kriteria pemimpin yang Pak Joni harapkan dari nanti yang terpilih itu seorang presiden yang seperti apa? Oke. Jadi yang nyambung dengan Indonesia. Jadi pembangunan itu kalau saya ini kan ya pemilih pada umumnya. Saya bukan tim ses, juga bukan orang partai. Jadi ya mengamankan satu suara saya dan keluarga saya, mungkin juga di perusahaan saya ketika ada yang tanya diskusi kan gitu. Nah, pemimpin itu kalau yang bisa smooth ya, karena ini negara, perubahan itu harus ada tapi smooth ya, kecuali kejahatan itu sudah ditampakkan secara nyata-nyata, secara frontal, itu harus ada revolusi. Kalau reformasi, perbaikan itu kan mesti smooth ya, gradual. Jadi ada nyambung. Kalau revolusi langsung patahkan itu kan perlu cost dan effort tinggi seperti itu. Nah ini kan saya mengedepankan ada yang gradual, karena harga yang harus dibayar kalau sesuatu yang tidak gradual itu terlalu benturannya terlalu. Jadi sosok yang seperti apa sih? Boleh dong dibocorin? Sosok yang tegas, sosok yang gimana? Sosoknya saja. Ya. Republik ini peraturan-peraturan kita banyak yang masih tumpang tindih. Tumpang tindih, mungkin ada banyak kepentingan-kepentingan masing-masing organisasi yang melakukan pengkondisian terhadap wujudnya sebuah peraturan untuk organisasi. Nah, ini butuh sosok yang sangat kuat untuk menyambungkan antar peraturan. Itu Indonesia membutuhkannya. Antar peraturan yang tumpang tindih ini kalau ditatakan operasional pengusaha ini sangat membuat pusing. Benar pusing. Dari sisi perizinan itu jadi lambat apa segala macam. Nah itu karena peraturan yang kita yang masih tumpang tindih. Nah itu butuh untuk menselaraskan semua peraturan di Republik ini supaya bisa lebih. Pengusaha itu butuh perputaran. Turnover. Sama-sama untung 20%. Kalau setahun muter sekali ya cuma 20%. Kalau muter 6 kali? Nah, muter 6 kali modal. 6 kali lipat. 6 kali lipat. Oke. 120%. Pak Joni, untuk momentum Pilpres, Pileg ini kan sorot lampu panggung, fokusnya kan di nasional, di Jakarta lebih bisa dibilang seperti itu. Untuk di Malang Raya sendiri, di mata seorang pengusaha, kira-kira bidang apa yang perlu lagi untuk digali atau dioptimasi oleh pemerintah? Ya, jadi Malang Raya ini harus kompak ya, karena kita satu. Orang nyebutnya Malang itu ya Batu itu Malang, kabupaten itu ya Malang, kota Malang ya Malang. Nah, itu jadi satu. Nah, kita ini sudah diterima oleh nasional sebagai kota pendidikan, ya.
Terus kemudian sudah diakui juga tempat healing, tempat wisata. Rekreasi, melompat lelah, nyantai seperti itu. Dan itu nyambung. Orang seneng kalau kuliah di tempat rekreasi. Nah, anak muda ini kan exciting kan gitu ya. Nah, ada satu lagi, sport, ya, Olahraga. Nah, olahraga ini cocok karena Malang ini beberapa kali seringkali dipakai untuk TC ya, untuk tempat latihan, ya, training center dari klub-klub itu ke sini. Karena hawanya itu mendukung, oksigennya bagus di sini. Nah, maka itu sport ini yang belum ditangani serius. Ini Pak, satu potensi yang bisa memperkuat pendidikan dan wisata. Karena sport itu adalah atraksi. Atraksi ini dibutuhkan oleh wisata. Wisata itu kan 3A, ya, akses, amunitas, dan atraksi harus ada. Nah, support untuk atraksi bagi wisata itu nyambung untuk sport ini bisa dihadirkan oleh Tidak menjadi bagian yang terpisah, Pak. Ketika ada atraksi, sehingga ada pusat perhatian, sehingga ketika datang, aksesnya seperti apa? Kira-kira itu sudah terpenuhi semua belum? Ya, atau masih kurang? Ini makanya sport ini akan melengkapi, karena anak-anak muda ini juga pasti senang sport. Jadi kampus untuk lebih menarik lagi orang berpendidikan di Malang Raya ini membutuhkan olahraga. Karena anak-anak muda ini senang olahraga. Kemajuan satu kota yang maju olahraganya itu anak muda pasti senang ada di situ. Terus wisata, kalau ada atraksi olahraga, ini ikut bergerak, ikut hidup. Sangat menarik. Jadi ngomong ini sebenarnya peluang untuk Malang Raya diangkat internasional. Apa itu terkait olahraga? Jadi misalkan kita yang mau, ya saya kan ketua KONI juga ya. Konta Malang. Ya, periode 2023 2027 berarti. Ya. Nah, ini sport tourism. Sport tourism itu kita mau bikin minimal nanti di Malang Kota ini ada 3 event internasional. Kelas internasional. 24 ini. Ini akan kita garap serius supaya dunia tahu. Ya tentunya 3 event ini tidak lepas dari 14 konsentrasi olahraga nasional. Itu yang akan kita buat di Malang, itu 3 event internasional. Dan melibatkan 3 daerah ini atau fokus di Malang? 3 daerah. 3 daerah harus bekerjasama. Operasional di kami tapi kita melibatkan kabupaten juga kota Batin untuk mensukseskan. Wah, sepertinya obrolan Pak Joni dengan kita sangat asik dan program-programnya sangat bagus. Ini saya mau tanya agak nyentil sedikit nih, Pak Joni, mohon maaf. Dijawab jujur aja. Kira-kira pernah terbersit tidak dalam pikiran pengen maju menjadi kepala daerah? Berangan-angan atau pernah kepikiran atau gimana? Jadi saya itu untuk jadi apa? Itu mengalir. Ya, bagi saya, prinsip saya tidak penting kita jadi apa, tapi ketika kita jadi apa yang kita isi di dalam posisi kita itu. Jadi apa itu, Mas? Tidak ada takdirmu. Tapi isinya apa? Itu belum ada. Itu manusia yang isi. Makanya ditulis dengan tinta emas. Nah, itu maksud. Kita mengisi. Kita menjadi pimpinan perusahaan. Ini kita mau jadi orang jahat apa? Kalau orang baik ya mengayomi karyawan yang bermanfaat bagi lingkungan. Oh, berarti kalau mengalirnya itu muaranya di pengusaha, ya ini sudah jalan terbaik. Iya. Kalau jika tiba-tiba mengalirnya menjadi seorang kepala daerah atau wali kota atau bupati gitu, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak takdir. Tidak ada. Semakin seru ini. Pak Joni, ini masih dalam momentum Hari Pers Nasional tahun 2024 ini, dan kebetulan juga ditandai ini adalah hari lahir dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Pak Joni sebagai public figure yang bisa dibilang seperti itu pasti pernah berhubungan membangun relasi dengan media atau kawan-kawan insan pers seperti itu. Boleh dong pesan dan kesan bagaimana industri media maupun insan pers saat ini, sekaligus ucapan untuk teman-teman media dan insan pers. Iya, Hari Pers Nasional. HPN, Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional ya. Jadi ini dulu buat teman-teman pers, ini kan yang memberitakan untuk Indonesia. Saya ini ya, memberikan masukan. Kalau untuk berita buruk itu sampaikan, tapi porsinya jangan diulang-ulang. Nah, gitu. Tapi kalau berita baik itu diulang-ulang, karena omongan, pembicaraan itu adalah doa yang diucap. Jadi doa itu ada 3, yang di batin, diucapkan ini nilainya lebih tinggi, di batin ini rendah, diucapkan ini tinggi, dikerjakan itu yang paling baik. Jadi kalau berita baik itu diucapkan berulang-ulang, itu kan doa ini terus-menerus. Masih bisa dibilang seperti itu. Jadi mempengaruhi supaya lingkungannya ini jadi positif. Atmosfernya menjadi positif. Nah, itu. Kalau berita buruk cukup sekali aja, cukup orang ini tahu sudah. Tidak perlu diulang-ulang. Ya. Jadi berita baik itu yang harus diulang. Harus diulang-ulang, mempengaruhi orang untuk berpikir positif, mempengaruhi masyarakat untuk berpikir positif supaya Indonesia juga menjadi positif. Itu yang ini saya kepada teman-teman insan pers. Selamat kepada teman-teman semua. Semoga pers nasional bisa menjadi pilar keempat yang sesungguhnya yang mendukung kemajuan dari Indonesia. Selamat atas Hari Pers Nasional. Terima kasih Pak Joni. Berikut tadi obrolan kita dengan Pak Joni Sujatmoko, seorang pengusaha di Malang Raya. Terima kasih atas waktunya Pak Joni. Nanti kita bisa sambung lagi di waktu yang lebih santai, insya Allah secepatnya. Terima kasih. Waktunya. Wah, kopinya ini saya ingin menikmati lagi. Iya, ini pagi mesti habis jalan-jalan ke sini. Ini yang dipanaskan tuh air kelapanya dulu. Kopinya dituang gini atau langsung jadi satu di? Kelapanya panas full. Kelapanya dibakar. Panas dituangkan. Iya. Jadi tidak jadi satu kopi dan kopi itu obat. Air kelapa hijau itu obat. Obat ketemu obat. Double obat kuat. Obat kuat. Iya. Nggak pakai gula. Ya? Jadi sangat baik. Karena kopi kalau sudah ketemu gula itu yang kurang baik. Betul. Demikian tadi obrolan pagi SCP bersama Pak Joni Sujatmoko. Tunggu episode berikutnya yang lebih menarik. Salam.